Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah, dikisahkan di Damaskus ada sebuah masjid yang bernama Masjid At-Taubah. Masjid yang begitu besar, yang di dalamnya ada seorang syekh yang bernama Syekh Salim Al-Masuti. Beliau adalah seorang syekh yang mulia. Beliau adalah seorang syekh yang fakir, yang kita bisa mengambil pelajaran dari kefakirannya. Beliau adalah tidak meminta-minta karena saking fakirnya, tapi menjaga ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari ada seorang pemuda yang ingin belajar kepada Syekh Salim ini. Maka pemuda ini datang dalam kondisinya yang fakir juga, tapi dia memiliki hajat untuk belajar kepada Syekh Salim. Maka Syekh Salim mengatakan, engkau boleh belajar di masjid ini. Engkau tinggal di Masjid At-Taubah ini, tapi kondisinya seperti ini. Kalau ada makanan aku makan, kalau tidak ada makanan, maka engkau ikut berpuasa denganku. Maka akibatifillah, pemuda ini belajar kepada Syekh Salim di Masjid At-Taubah, tinggal di situ kurang lebih selang 3 bulan. Setelah mengikuti Syekh Salim, dia mengambil pelajaran yang begitu banyak. Syekh Salim ini adalah seorang syekh yang sangat begitu zuhud. Kalau ada makanan dia makan, tidak ada makanan dia puasa. Sampai akhirnya, hari ini adalah hari ketiga aku ikut berpuasa bersama Syekh Salim. Karena tidak ada makanan sama sekali. Sahur hanya dengan sebutir kurma dan segelas air. Begitupun buka dengan sebutir kurma dan juga segelas air. Hingga sampai datang hari ketiga ini, akhirnya aku merasakan sesuatu yang sangat begitu lapar. Sampai akhirnya akibatifillah, setan membisikkan godaan-godaannya kepadaku. Setan mengatakan, sekarang waktunya sudah halal untukmu mencuri. Karena ini adalah waktu yang sangat terpaksa. Kalau engkau tidak makan, engkau bisa mati. Kalau engkau meminta kepada syekhmu, Syekh Salim, maka engkau tahu Syekh Salim ini tidak memiliki makanan. Maka hari ini adalah halal bagimu untuk mencuri. Maka dia berpikir untuk mencuri pemuda ini. Pada saat itu, akhwatifillah, rumah yang berdekatan dengan Masjid At-Taubah ini saling berdempetan. Antara satu masjid dengan rumah sebelahnya saling berdempetan. Tergabung. Atapnya bergabung dari satu atap ke atap yang lainnya. Akhirnya, pemuda ini naik ke atap. Pemuda ini naik ke atap yang ada di masjid, lalu berjalan dari atap masjid menuju atap rumah pertama. Di atap rumah pertama ini, dia melihat dari atap tersebut, ternyata di dalamnya ada segerombolan wanita yang membuka aurat. Maka dia segera memalingkan wajahnya, karena tujuannya hanyalah untuk mencari makanan, bukan untuk melihat wanita. Lalu kembali dia jalan ke atap yang kedua, lalu disaksikan dari atap kedua itu, sebuah rumah yang ternyata ada bau masakan di situ. Lalu dia segera masuk karena saking laparnya, masuk ke dalam rumahnya, kemudian ke dalam dapur, dan ternyata di dapur didapati sebuah panci yang baru saja memasak sebuah makanan. Maka dibuka panci tersebut, ternyata di dalamnya ada sebuah terong besar. Maka segera dia menggigit terong tersebut karena saking laparnya, mengunyah, kemudian setelah dikunyah, akan masuk ke dalam tenggorokannya, barulah dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia segera mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Karena dia tahu sesungguhnya setan pada saat ini telah menggodaku dengan 3 dosa yang begitu besar. Yang pertama, aku masuk ke rumah orang tanpa izin. Yang kedua, aku mencuri sesuatu yang bukan hakku. Dan yang ketiga, aku memasukkan ke dalam mulutku sesuatu makanan yang haram. Maka dia segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia segera pulang ke Masjid At-Taubah tersebut. Di masjid, syekhnya itu masih melakukan pengajian. Maka dia mendengar pengajian Syekh Salim ini, tapi sudah tidak bisa konsentrasi karena saking laparnya.
Maka setelah pengajian itu selesai, datanglah seorang wanita yang berhijab kepada syekh tersebut. Syekh ini ngobrol dengan wanita tersebut, tapi si pemuda ini tidak tahu apa yang diobrolkan karena saking laparnya. Hingga akhirnya obrolan selesai, syekh ini memanggil pemuda tersebut. Wahai pemuda, apakah engkau sudah menikah? Maka pemuda ini mengatakan, belum wahai syekh. Maka syekh mengatakan, apakah engkau ingin menikah? Maka pemuda ini mengatakan, diam pemuda ini. Kembali syekh bertanya, apakah engkau ingin menikah? Maka pemuda ini diam, lalu mengatakan kepada syekh, wahai syekh, aku untuk membeli sepotong roti saja tidak bisa. Lalu bagaimana aku menikah untuk menghidupi wanita tersebut? Uang dari mana wahai syekh? Maka syekh ini mengatakan kepada pemuda ini, sesungguhnya wanita ini datang kepadaku dengan menceritakan kondisinya. Dia baru saja meninggal oleh suaminya. Waktu idahnya sudah selesai dan dia ditinggalkan suaminya dengan harta dan juga rumah. Dan dia ingin menikah supaya dia terhindar dari zina dan tidak ada seorang laki-laki yang mengganggunya. Maka apakah engkau ingin menikah? Mau untuk menikah? Maka pemuda ini mengatakan, baik wahai syekh. Maka ditanya syekh ini kepada perempuan ini, apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu? Mau wahai syekh. Maka setelah itu dilangsungkanlah akad pernikahan, didatangkannya dua orang saksi dan juga wali, karena wanita ini masih memiliki seorang paman yang sudah tua dan miskin, maka didatangkan dan akhirnya melangsungkan pernikahan seketika itu juga di dalam Masjid At-Taubah. Akibatifillah, setelah menikah, akhirnya syekh tersebut meminta kepada wanita itu untuk menggandeng pemuda tersebut. Digandeng dan kemudian dibawa ke rumahnya. Dia keluar dari masjid, akhirnya melewati rumah pertama, kemudian menuju rumah kedua, dan ternyata masuk ke pintu rumah kedua tersebut. Maka pemuda ini kaget. Ini tadi adalah rumah yang aku mencuri sepotong terong. Maka akibatifillah, setelah masuk ke rumahnya, akhirnya wanita ini membuka hijabnya. Dia adalah wanita yang muda dan begitu cantik. Dan kemudian wanita ini menawarkan kepada pemuda yang sudah menjadi suaminya ini. Tadi dikatakan oleh syekh, engkau sudah 3 hari tidak makan. Apakah benar? Iya. Sekarang apakah engkau mau makan? Iya. Maka wanita ini menuju dapur untuk mengambil terong. Maka setelah sampai dapur, dibuka itu panci, dan ternyata terongnya sudah ada bekasan gigitan. Maka wanita ini mengatakan, siapa yang masuk ke rumahku dan menggigit terong ini? Maka pemuda ini mendengar ucapan dari wanita tersebut, dari istrinya tersebut. Lalu pemuda ini mengatakan, wahai istriku, begini ceritanya. Kronologinya seperti ini. Aku masuk, aku loncat, aku menggigit terong seperti ini, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istrinya, pemuda ini yang baru saja dinikahi, mengatakan, wahai suamiku, beruntunglah engkau adalah seorang yang amanah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan yang lebih baik. Bagaimana ketika engkau meninggalkan untuk tidak jadi memakan terong itu, Allah memberikan kepadamu rumahnya, pancinya, beserta aku untuk menjadi istrimu. Oleh karena itu, akibatifillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berani meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak halal untuk kita. Baik itu pekerjaan yang haram, baik itu hubungan yang haram. Barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu kalau dia cinta kepada Allah, dia akan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih mulia ketika dia berani meninggalkan yang haram. Oleh karena itu, ketika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau akan berani meninggalkan sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام